Perkenalkan, namaku Bella. Sudah 26 tahun aku berada di dunia ini. Dari orang tua keturunan Arab dan Jerman. Jadilah diriku yang seperti ini. Aku memiliki paras yang cantik dengan tinggi 175 cm dengan berat badan yang ideal. Sungguh aku bersyukur mempunyai tubuh dengan paras yang hampir sempurna. Wajar kalau dulu di kampus aku selalu menjadi rebutan banyak cowok yang ingin jadi pacarku. Sekarang aku telah menjadi ibu rumah tangga. Aku begitu mencintai kekasih yang sekarang menjadi suamiku tersebut. Suamiku namanya Mas Roni. Dia ganteng, supel dan bertanggung jawab. Setahun sudah kita berumah tangga. Mas Roni begitu mencintaiku. Mulai kemarin kita pindah kota karena Mas Roni dipercaya untuk memimpin salah satu cabang perusahaan di mana Mas Roni bekerja. Kebetulan cabang perusahaan itu beda kota dengan yang lama. Aku sebagai istri mengikuti saja apa maunya suami. Walaupun aku dan Mas Roni harus menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan yang baru. Kebetulan kita menempati rumah yang disediakan perusahaan. Rumah itu tidak terlalu besar, namun mewah. Para tetangga kelihatannya juga ramah-ramah, karena tadi pagi aku sempat keliling kompleks. Sudah hampir setahun ini Mas Roni mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu, disaksikan keluarga dan para tetangga. Namun rasanya seperti baru kemarin aku dan Mas Roni mengucapkan janji setia. Karena setiap hari kita selalu memadu kasih. Rasanya hampir setiap hari kita melakukan bulan madu. Padahal sudah hampir setahun kita menikah. Mas Roni begitu romantis sekali. Seperti halnya malam ini, kita keliling kota untuk sekedar mengenal kota yang baru kita tempati. Sepertinya kita tidak kenal lelah untuk menumpahkan rasa sayang kita yang begitu menggebu. Sampai di rumah pun aku merajuk. Ayolah Mas, katanya malam ini mau ajak aku terbang. Kalau sudah begitu, Mas Roni tidak bisa menolaknya. Iya, sebentar ya sayang, aku ambil madu dulu. Dia pun segera beranjak keluar kamar. Memang Mas Roni selalu minum madu setiap mau main. Katanya biar tambah tenaga kalau nanti sampai ronde kedua atau bahkan ronde ketiga. Keesokan harinya Mas Roni sengaja mengajak aku untuk melihat kantor barunya, sekaligus kenalan sama semua karyawan. Sesampainya di kantor, aku dan Mas Roni disambut Pak Johan. Dia wakil di cabang perusahaan ini. Orangnya tinggi besar, gagah, dan kekar. Kita dikenalkan sama seluruh karyawan. Dengan senyum merekah, aku dan Mas Roni menyalami satu persatu karyawan itu. Setelah selesai menyalami, Pak Johan menunjukkan ruangan kerja Mas Roni. Wah, bagus banget ya Pak. Malah lebih bagus dari kantor pusat. Iya Ma, ini akan membuat aku lebih semangat untuk kerja. Semoga perusahaan ini akan lebih maju ya Ma. Setelah itu Pak Johan pamit keluar ruangan. Namun sebelum keluar, dia menatapku penuh makna. Tapi entahlah apa itu. Gimana Mah, mereka baik-baik kan? Tanya Mas Roni. Iya Pak, tapi Pak Johan itu loh, kok menatapku begitu banget? Kataku agak sedikit jutek. Ah, itu biasa Mah, kan dia baru pertama kali lihat kamu Mah. Besok-besok juga akan terbiasa. Tak terasa 6 bulan sudah kita berada di kota ini. Mas Roni juga merasa nyaman memimpin perusahaannya. Sesekali Mas Roni mengajak seluruh karyawan dan keluarganya untuk rekreasi.
Hanya Pak Johan yang sendiri. Rupanya Pak Johan belum punya istri. Katanya belum berani menikah kalau belum menemukan yang benar-benar cocok. Siang itu baru selesai kunyalakan TV di ruangan tengah untuk melihat telenovela kesayanganku. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi, tanda ada seseorang datang bertamu. Sebentar, bergegas aku menuju pintu depan untuk membukakan pintu. Kupikir tumben Mas Roni pulang secepat ini untuk makan siang. Selamat siang, Bu. Pak Johan, ada apa, Pak? Ternyata tamu itu Pak Johan, asisten suamiku. Anu, Bu, Bapak ada meeting dengan klien dari Jepang siang ini dan Bapak membutuhkan berkas yang ketinggalan di rumah. Jadi saya diminta Bapak untuk mengambilnya ke sini. Dengan sopan Pak Johan menyampaikan maksud kedatangannya. Oh, tapi saya nggak tahu mana berkas yang Bapak butuhkan. Soalnya banyak file yang menumpuk di meja Bapak. Nanti saya ambil dulu ya, Pak. Mari, silahkan duduk dulu. Oh iya, Bu. Tapi maaf, Bu, kalau boleh saya minta segelas air kalau nggak ngerepotin. Ah, enggak kok. Sebentar saya ambilkan. Silahkan duduk dulu. Kemudian aku menuju dapur dan kembali membawa 2 gelas es sirup ke ruangan tamu. Silakan diminum dulu, Pak. Saya ambil berkasnya dulu ya, Pak. Iya, Bu. Lalu aku menuju ruang kerja Mas Roni untuk mengambil berkas yang dimaksud. Tapi karena aku tidak tahu mana berkasnya yang dimaksud, akhirnya aku bawa semua map yang berisi berkas-berkas yang ada di meja kerja suamiku. Ini, Pak, tapi saya nggak tahu berkas yang mana. Kemudian saya duduk setelah menyerahkan berkas-berkas tersebut. Iya, Bu, biar saya cari sendiri. Loh, kok airnya belum diminum? Ayo, Pak, diminum dulu. Oh iya, Bu, makasih. Pak Johan mengambil gelas sirup yang ada di depannya, dan aku pun mengambil gelas yang ada di depanku untuk sekedar menemaninya minum. Lama Pak Johan memilih berkas yang kuberikan sambil kuperhatikan. Dengan teliti Pak Johan mengamati berkas-berkas tersebut. Rupanya mungkin karena matahari yang mulai meninggi sehingga aku merasa agak gerah menyerang tubuhku. Padahal aku baru saja mandi sebelum Pak Johan datang. Entah apa yang terjadi, yang jelas kurasakan ada sesuatu menyerang diriku. Rasa gerah itu meninggi, sumuk sekali, tepat setelah aku minum sirup itu. Aku merasa pusing dan ngantuk sekali. Maaf, Pak, saya tinggal dulu, kepala saya agak pusing. Tanpa menunggu jawaban Pak Johan, aku berdiri hendak menuju kamar tidurku. Tapi kalau saja Pak Johan tidak menangkapku, pasti aku akan terjatuh ke lantai. Bu, Ibu kenapa? Entahlah, Pak, kepala saya pusing. Kalau begitu, mari saya antar ke kamar. Akhirnya aku dituntun Pak Johan menuju kamar tidurku sambil sebelah tanganku memeluk tubuh Pak Johan. Lalu aku dibaringkan di atas tempat tidurku. Pak Johan bergegas keluar kamar. Selang beberapa lama Pak Johan kembali ke kamar sambil tangannya membawa sesuatu. Entah apa, karena mataku benar-benar terasa berat. Antara sadar dan tidak, ku dengar Pak Johan menutup pintu kamar dan mengunci-nya dari dalam. Lalu ia meletakkan sesuatu di atas meja rias kamar tidurku. Loh, kok pintunya dikunci, Pak? Hanya itu yang keluar dari mulutku. Pak Johan diam tak menjawab.
tapi ia beranjak mendekati aku yang tergolek lemas di tempat tidurku. Di ambang kesadaran yang mulai menipis, "Pak Johan, apa yang Bapak lakukan? Lepaskan, aku ini istri atasanmu." Kejadian menyebalkan itu pun terjadi berkali-kali hari itu, tapi entah kenapa aku menyukainya. Jam 5 sore aku baru terbangun dari tidurku. Badanku terasa capek bukan kepalang. Aku tersentak kaget begitu kulihat jam dinding kamarku menunjukkan pukul 5 sore. Sebentar lagi suamiku Mas Roni pulang. Bagaimana kalau ia mendapati keadaan diriku yang seperti ini? Aku masih termenung memikirkan kejadian siang tadi. Aku mengutuk diriku sendiri dan sangat menyesal dengan hal itu. "Pak Johan, benar-benar ya kamu. Kamu telah merusak kesucian rumah tanggaku yang selama ini kujaga dengan baik." Yang lebih ku sesali lagi, aku pun mengikuti ajakannya. Jam 8 malam suamiku baru sampai rumah. Aku bersikap seperti biasa, namun dalam hatiku menangis dan berkata, "Maafkan aku Mas Roni, kesucian rumah tangga kita telah dirobek-robek oleh asistenmu."